Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in. Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua takdirnya, atas semua ketentuan yang telah Allah tetapkan untuk kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, ya, tadi sudah disampaikan Mbah Bejo apa yang pengalaman beliau ya. Pengalaman ya, pokoknya yang namanya DN itu ya banyak variasi, banyak eksperimen, tapi tetap lurus ke Allah ya, tetap lurus ke Allah ya, insya Allah Allah akan atur semuanya menjadi lebih baik. Saya lupa Al-Ankabut ayat berapa itu menyebutkan kalau kita ridho kepada Allah, maka Allah akan menurunkan pertolongannya. Nah, ini kunci ya. Terus diridhoi kabeh, ternyata ya Allah memberikan sebuah dipernahke itu maksudnya ditempatkan. Gimana? Ditempatkan. Nah, kalau gitu kan enak toh. Dipernahke Gusti Allah. Dipernahke itu berarti ditempatkan sesuatu yang kita sendiri sebenarnya nek dipikir ra nyandak gitu ya. Kalau dipikir itu enggak nyampe pikiran kita, tapi Allah sudah membuat suatu solusi-solusi yang ternyata Masya Allah itu merupakan satu bentuk pertolongan Allah. Maka itu yang dinamakan dengan keberuntungan. Nah, keberuntungan itu Bejo SA channel. Bejo itu beruntung. Maka besok itu akan ada zaman edan gitu ya. Nah, nemoni zaman edan yang raedan ora keduman ning isih luweh bejo wong kang eling lan waspada. Artinya orang yang eling itu sadar, waspada itu waspada. Menjaga kesadarannya. Nah, itu. Alhamdulillah pada malam hari ini saya diberi hadiah wayang. Ini seperangkat wayang kulit. Tapi cuma Punokawan. Alhamdulillah ya Bapak Ibu. Wah, ini namanya ini si Garing. Nah, Punokawan tuh ya ada berapa toh? 4 toh? Ada Garing. Ini apa? Hah? Nah, ini apa jenenge? Ciri khasnya ini. Pinocchio versi Jawa. Ini Lek Bogang. Lek Bogang, Bagong maksudnya. Ya, yang satunya ini Semar. Dulu Mas Mul suka pakai Semar Mesem. Nah ini Bapak Ibu, wayang-wayang ini merupakan hasil karya dari Mas Toto. Ya Mas Toto ya. Hasil karya Mas Toto. Jadi kalau Bapak Ibu pesen gini, wayang-wayang gini, nah ini dari apa namanya? Kulit apa? Kerbau. Wow, kulit kerbau. Kulit melinjo ya, piye ya. Jadi emping loh.
Nah ini kulit melinjo. Melu-melu kowe aku. Dari kulit kerbau. Ininya dari apa mas? Tanduk kerbau. Oh. Pokoknya serba kerbau. Nah, mungkin Bapak Ibu ingin apa? Pesen model wayang apa ya ada di tempat Mas Toto itu. Ini saya promosikan ya, karena beliau termasuk aktivis ya, di Mikir Nafas. Beliau pun ada di sini. Ya, Bapak Ibu, ini malah sekarang tak jelas sisan. Ini mbak, layarnya lu ngono. Kompliti ya. Aku kompliti iki lho. Tolong ya. Nah, ini. Aku ya lagi ngerti kok. Wah, ini namanya wayang. Itu kelihatan kan? Anu, kelihatan? Oke. Bapak Ibu. Napa? Tolong Pak Bayo. Wah. Diputar mah Pak, iya Pak Bayo. Niki teman-teman. Oh wis. Nah. Wis ta? Ya. Pun. Tak jelaske nggih. Tak jelaske para sederek. tak jelaske para sederek. Jadi gini, ya. Wayang ini ya. Ini kan dakwahnya Kanjeng Sunan Kalijaga, betul nggak? Apalagi yang Punokawan, ini merupakan asli kreasi dari Sunan Kalijaga. Jadi Bharatayuda Ramayana itu nggak ada, Semar Gareng Petruk Bagong ora ono. Itu merupakan karya dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Ya. Nah, ini kalau saya melihat wayang seperti ini, ibaratnya itu ini adalah satu contoh, bukan contoh ya, filosofi atau apa namanya? Ibarat itu apa? Biar memudahkan pemahaman gitu loh ya. Bagaimana kita mengenal analogi, mengenal diri, ya, mengenal diri. Wayang ini Bapak Ibu, ini adalah jasad, ya, jasad. Ini jasad. Misalnya Bapak Ibu dijadikan Petruk ya jadi gareng ya gareng. Bapak Ibu dijadikan Petruk ya jadi Petruk gitu. Ini jasadnya aja. Jasadnya. Nah, ini jasad. Sehingga jasad ini yang menjalankan itu sebenarnya Allah. Gitu. Yang menjalankan dalang. Maka manusia itu kan ada jasad, ada jiwa, ada ruh, betul nggak? Nah, penonton itu adalah jiwa. Penonton wayang itu adalah jiwa. Jadi dia menonton dirinya sendiri. Makanya dia menyadari dirinya sendiri. Menyadari tubuhnya. Gitu? Menyadari tubuhnya. Menyadari pikirannya. Pikirannya. Menyadari gini baik. Menyadari perasaannya, perasaan ini gini gitu perasaan. Menyadari pikiran, menyadari perut, menyadari kaki, menyadari mata, hidung, tangan, semuanya ini disadari. Yang menyadari itu adalah penonton itu, jiwa itu. Ini yang gerakkan Allah, bukan penonton. Jiwa itu tidak bisa menggerakkan jasad. Ya, kemakine menungso wae mengatakan jiwa itu mempengaruhi jasad.
Ya, pengaruhnya negatif karena jiwanya nggak benar. Nah, makanya seorang dalang itu menyajikan sebuah pertunjukan di alam semesta ini. Allah memberikan sebuah pertunjukan di alam semesta ini. Ya, enggak? Dimulai dari gunungan dan lain sebagainya, itu merupakan suatu pertunjukan. Dan dalang itu sebenarnya nggak kelihatan dalang, nonton wayang kok dalangnya ketok. Ya toh. Nah, itu karena sekarang ya sudah modern. Lihat wayang itu ya misalnya dalangnya di sini, wayang di sini, yang lihat itu di balik layarnya sana. Jadi cuma ketok ayang-ayang ketok gitu, Pak. Lampunya di sana ya. Cuma gitu. Jadi nggak ngelihat dalangnya, ini dalangnya nggak ngelihat, cuma wujud dari dalang itu kelihatan ininya. Bukti bahwa ada dalang di balik bayang-bayang wayang itu ada. Nah, itulah kesadaran. Si penonton tidak perlu melihat dalangnya, cukup dengan apa? Menyadari bahwa ada dalang yang menggerakkan wayang, sama dengan kita. Kita nggak perlu melihat Allah, tapi kita perlu menyadari bahwa yang menggerakkan tubuh kita, tubuh kita ini, dan yang menggerakkan seluruh alam semesta itu adalah Allah. Nah, ini sehingga nanti Bapak Ibu warisan Kanjeng Sunan Kalijogo ini bisa kita tiru cara beliau memberi pemahaman tentang jiwa manusia sejati. Menungso sejati itu bukan wayang ini. Ini bukan manusia, ini jasadnya manusia. Yang manusia sebenarnya itu yang nonton itu. Maka sebagai penonton dilarang protes. Wonon penonton protes karo dialang. Enggak ada penonton protes. Makanya kita kalau berada di kesadaran penonton, isinya cuma menikmati, bahagia selalu, Pak. Panjenengan pernah menjadi penonton wayang kulit sedih? Susah. Enggak mungkin, Pak. Nonton wayang itu dari mulai jam 9 sampai subuh ya, itu betah, seneng, Pak. Wah, seneng, rame gitu. Betah. Kenapa betah? Karena enggak menilai apa yang dilakukan dalang ini sampai kabeh loh. Sampai kabeh. Makanya orang hidup itu kalau dia berada di wilayah kesadaran jiwa, mindfulness, sadar Allah, itu isinya seneng karo seneng. Kaya wong ndelok wayang iki lho, pertunjukan lho. Tapi nek dadi wayang, dhek dadi jasad, kesadarannya neng kene. Wah, aku yo dadekke kuru kok ngene to ya. Wah, elek kok ngene iki, cendik elik kok ngene iki. Wah, aku apa meneh? Iki lho, delok irungku kaya Pinocchio kok ngene. Ah, sakuwi yo wong ngene ora payu-payu aku. Wah. Jian. Wah, iki nek apa jenenge? Kita menjadi jasad. Nah iki. Pemene buagonge mripate gedhe. Ya lho. Wis mripate gedhe. Lambene ndobleh. Wetenge jembling ngene. Aku ditakdir Gusti Allah kaya ngene to ya. Mbok nyiptake sing luwih karo apik ora bener lho. Ah. Pancen tenan Gusti. Nyalahke Gusti Allah akhire, nyalahke dalange. Tapi kalau si Bagong ini menyadari bahwa dirinya bukan jasad, bahwa dirinya yang sebenarnya itu adalah penonton, wis aku tak ndelok, awakku dhewe, aku yo ngono, ndelok aku.
Maka yang namanya jiwa itu tidak berwujud. Yang namanya jiwa tidak berwujud. Apa nek jiwane gareng iki wujude kaya gareng? Hah? Jiwane gareng wujude jiwane gareng wujude kaya gareng? Enggak. Sudah ada wujudnya. Wujudnya Semar ya ora kaya Semar ini, jiwanya itu. Enggak berwujud tuh, namanya kesadaran jiwa itu enggak berwujud. Nah, ketika menjadi penonton baik Semar, Gareng, Petruk, Bagong, itu sini seneng karo seneng tak ndelok pertunjukannya Gusti Allah, pertunjukan dalang itu. Nah, kau bahagia. Apapun peran kita ya kita laksanakan. Sing jenenge Bagong ya kaya ngono kuwi, ya wis. Manut karo Gusti Allah. Ya, baik. Ini namanya cerita ya, nanti kalau kita dijalankan sebuah perjalanan yang tidak baik ya request ke Allah. Ya Allah, jangan jadikan saya ini orang yang jahat toh ya. Mosok ndadekke aku cakil. Angger metu mesti mati. Oh, ndadekke durna. Isine meng gawe sulaya. Gitu? Durna apa sapa? Sengkuni, oh Durna. Sengkuni, aku ya ora hafal ya. Sengkuni ya, Sengkuni iki isine ning ngojoki kono ngojoki kene. Nah, kita bisa request ya Allah jangan jadikan saya menjadi Sengkuni, jadikan saya ini menjadi orang yang baik. Nah, itu ya Bapak Ibu. Ini terima kasih sekali kepada Pak Mas Toto. Mas Toto mau menyampaikan sesuatu? Hah? Monggo, ini promosi wayang ya ora apa-apa wis. Mau menyampaikan? Iklan delok sini. Ora apa-apa ini ya. Beliau yang membuat wayang ini. Nah. Di belakang layar saja. Oke. Ini pas ya. Ini pas wayang ini background-nya gebyok. Wah ya, pas. Petangari. Bapak Ibu, itu sekilas tentang dakwahnya Kanjeng Sunan Kalijaga, wayang. Ini memberikan sebuah perjuangan beliau, gitu Pak. Perjuangan Sunan Kalijaga bagaimana mengasimilasi sebuah budaya yang sudah ada, budaya wayang kulit yang sudah ada di sana. Kemudian dimasukkan unsur-unsur Islam, dimasukkan pemahaman-pemahaman tentang akidah, tentang tauhid. Nah, sehingga wayang ini menjadi sarana yang sangat bagus waktu itu untuk media dakwah. Ya, kalau sekarang ya seperti ini media dakwahnya, live streaming. ya, ini perubahan zaman harus kita ikuti. Dakwah itu harus mengikuti tanda. Dulu Kanjeng Sunan Kalijaga dakwah seperti ini ya memperhatikan tanda, tidak sekedar waton dakwah. Kanjeng Sunan ya memperhatikan isyarah-isyarah. Isyarah apa? Oh ternyata wong Jawa kuwi senengane wayang kulit. Wis tak modif. Nek bahasa sekarang dimodif. Ya, dimodif. Nah, dimodif akhirnya muncullah Semar Gareng, Petruk Bagong, dan mungkin ada tokoh-tokoh lain yang ditambahi kali ya. Itu saya kurang paham. Hah? Limbu. Nah itu sesuai dengan tema kita kali ini tentang mindfulness, sadar Allah. Mindfulness itu adalah sebuah kesadaran sebagai apa? Sebagai penonton. Ya, Bapak, kita tuh nonton diri kita sendiri gitu loh. Bagaimana kita diperjalankan Allah. Ya, kalau kita menonton itu pasti bahagia. Ya. Kenapa Allah itu kok kadang-kadang membuat kita itu bermaksiat gitu? Karena kita yang ngikuti hawa nafsu. Kita tidak menjadi penonton.
Kalau kita menjadi penonton, kita sadar mau berbuat maksiat itu sadar. Makanya kita bisa request, ya Allah jangan jadikan saya ini berbuat maksiat atau berbuat yang tidak baik. Nanti Allah akan cabut itu. Kalau request, kadang-kadang kita nggak request, masa sikat ngono wae. Akhirnya menyesal. Ya toh, Pak. Makanya ketika kita menjadi penonton dalam kehidupan kita itu sadar sedang diperjalankan apa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, saya sedang diperjalankan Allah mau marah gitu loh. Jadi mau marah itu kita sadar loh, aku arep nesu iki. Nah, sadar kan? Iki apik. Request, ya Allah cabut marah saya ya Allah. Cabut marah saya ya Allah. Nah itu. Sebagai penonton boleh request ke dalang gitu. Ya Allah, ya Pak Dalang, Mbok ya saya jangan dijadikan yang tidak baik gitu. Ya bisa. Nah, cuma ini kan wayang ya, wayang wis ana pakeme ya ora iso. Jenenge Bagong ngendi-ngendi yang ngono. Ya, baik. Tapi kalau dalam kehidupan kita bisa minta sama Allah. Ya, minta sama Allah. Allah itu by request. Allah itu permintaan. Allah itu tergantung dari kita minta. Makanya kita harus selalu sadar Bapak Ibu. Kalau kita mau maksiat, itu berbuat tidak baik, berbuat dosa, sebelum berbuat minta sama Allah. Karena kita mau digerakkan untuk berbuat dosa. Berbuat dosa itu pasti digerakkan dulu, ada energinya gitu. Ada pendorongnya, ada daya dorongnya. Nah, daya dorong inilah yang kita sadari loh, kok arep maksiat ya aku. Kok aku arep nesu ya? Kok aku arep ngapusi wong ya? Astagfirullah, ya Allah ampuni saya ya Allah, jangan jadikan saya berbuat yang tidak baik ya Allah. Nah, itu. Tapi kalau nggak sadar ngapusi, terus ngapusi. Nah itu, karena kita tidak sadar. Makanya Bapak Ibu kita belajar mindfulness atau belajar menjadi penonton wayang tadi, itu agar kita itu responsif. Responsif bukan reaktif. Nek reaktif itu melakukan tanpa berpikir. Tapi kalau respon itu berarti kita ada jeda untuk menyadari. Oke? Dan kita harus menerima Bapak Ibu. Menerima. Ya. Kita kadang-kadang mau menerima orang lain, tapi dengan diri kita sendiri nggak mau menerima. Kita bisa menerima kesalahan orang lain, tapi kesalahan sendiri kita nggak terima. Kita bisa memaklumi dosa orang lain, tapi dengan dosa sendiri kita tidak menerima. Ini yang salah. Justru kita itu harus bisa menerima keadaan diri kita. Misalnya Pak Dalang itu memberikan rasa sedih kepada Bagong, sakitnya tuh di sini, ya toh? Nah, sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini, itu. Ini kita terima, Pak. Jangan kita tolak. Nek aku sedih ya tak tampa. Nek aku pikiranku ruwet. Pikirannya ruwet. Bahasa Jawanya overthinking. Bahasa Jawanya overthinking, kakean pikiran. Ya tak tampa gitu loh. Ini namanya menerima. Ya tak? Karena yang membuat pikiran ruwet, yang membuat hati sedih, ya Gusti Allah, ya dalang kuwi mau, penonton wis kudu nrimo. Ya, terima gitu. Ya, diterima, enggak boleh protes. Kenapa kok aku akeh pikiran to ya? Ngopo to ya? Enggak boleh. Ya wis akeh pikiran, ya akeh pikiran. Ngopo kok atiku sedih to ya? Sedih ya sedih wis, sedih. Tampa. Lho penonton kok. Makanya jangan masuk ke jasad, jangan masuk ke Bagong. Kalau masuk ke Bagong, nek Bagongnya sedih melu sedih, nek Bagongnya pikirannya ruwet melu ruwet. Maka keluarlah dari Bagong, nonton Bagong. Nek nonton Bagong seneng, mbok Bagongnya stres, sing nonton guyang-guyu, ya ora? Ya tak? Wah, sing stres Bagong kok. Dudu penonton kok. Nah, nek dadi Bagong ya
Mangkat. Stres ra ketulungan. Ditulungi kentingan. Rumah sakit jiwa. Kebablasan oleh stres. Iya Bapak Ibu. Berobat jalan. Ya. Berobat jalan apa-apa. Tetap dengan menyadari sebagai penonton. Baik Bapak Ibu, kita mau belajar sadar Allah. Mari kita menjadi penonton bagi diri kita, menjadi penonton bagi tubuh kita. Kita menyaksikan Allah, menyaksikan bagaimana Allah menggerakkan nafas kita. Kita menyaksikan bagaimana Allah membolak-balikkan hati kita yang mulanya sedih jadi senang, yang mulanya khawatir jadi nggak khawatir, yang awalnya cemas jadi nggak cemas. Itu dibolak-balik sama Allah. Kita menonton saja, jangan masuk ke wilayah cemas, jangan masuk ke wilayah takut, jangan masuk ke wilayah sedih. Kita menonton kesedihan kita sendiri, kita menonton ketakutan kita sendiri, dan juga pikiran. Kita menyadari mindfulness sadar Allah itu, kita menyadari Allah, bagaimana Allah menggerakkan pikiran yang awalnya tenang jadi ruwet, yang awalnya berpikir positif jadi negatif. Ya sudah, negatif ya negatif, positif ya positif, gitu ya. Baik, yang penting kita sadar Allah, lurus ke Allah. Baik Bapak Ibu, mari kita lakukan zikir nafas. Akan saya pandu dari Padepokan Patrap. Bapak Ibu duduk rileks, duduk santai di tempat masing-masing. Yang ada di rumah, Bapak Ibu bisa bersandar, bisa bersila, bisa duduk timbuh. Yang ada di Padepokan, ya silahkan menyesuaikan. Yang penting Bapak Ibu rileks. Ya, saya minta maaf karena kaki saya masih belum sempurna. Kemarin masih sedikit sakit, jadi saya belum bisa duduk timbuh. Saya kalau duduk timbuh bisa kuat lama, tapi kalau bersila saya masih nggak kuat lama. Ya, Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu menyesuaikan masing-masing. Ya. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Mari kita awali dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baik Bapak Ibu, jadilah Bapak Ibu penonton yang menikmati sajian pertunjukan dari Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini, termasuk menonton tubuh kita, termasuk menonton alam sekitar kita, menonton perasaan-perasaan kita, menonton pikiran-pikiran kita. Baik. Mari Bapak Ibu kita saksikan bagaimana Allah menggerakkan nafas kita. Nafas naik, nafas turun,
Nafas masuk, nafas keluar. Allah menggerakkan nafas. Kita saksikan, kita menjadi saksinya Allah. Bagaimana Allah menggerakkan nafas kita. Baik. Kemudian saksikan Allah menghidupkan tubuh kita, Bapak Ibu. Jantung kita masih bergerak, darah mengalir ke seluruh tubuh, pendengaran, penglihatan, semuanya berfungsi. Itu semuanya ada dalangnya. Itu adalah perbuatan Allah. Kita tidak perlu melihat Allah, cukup kita sadari bahwa yang menggerakkan itu adalah Allah. Menggerakkan jantung, menggerakkan nafas, menggerakkan organ-organ tubuh kita, itu ada Allah. Baik Bapak Ibu, sebagai penonton, mari kita sama-sama menyadari Allah, dan menyebut nama Allah dalam setiap nafas yang Allah gerakkan. Setiap nafas masuk, nafas keluar, Allah. Nafas masuk, nafas keluar, Allah. Jiwa kita ketika menyebut melakukan perjalanan suluk untuk mendekat ke Allah. Kita mendekat, melakukan perjalanan, kita suluk kepada Allah. Kemudian ketika Allah, kita pasrah, berserah kembali kepada Allah. Ketika kita menyebut menuju kepada Allah, ketika Allah, kita kembali kepada Allah. Menuju kepada Allah, kembali kepada Allah. Menuju kepada Allah, kembali kepada Allah. Menuju kepada Allah, kembali kepada Allah. Ini merupakan langkah agar kita bisa menikmati pertunjukan, agar kita diberikan sebuah keikhlasan, ketenangan, mutmainah dalam kehidupan ini. Allah, kembali kepada Allah. Allah. Ketika kita suluk mendekat ke Allah, tinggalkan semua, tinggalkan duniawi. Kita menuju kepada Allah, dan ketika kembali kepada Allah, pasrah kepada Allah. Serahkan semua kepada Allah. Sampai betul-betul hati kita, jiwa kita luas. Jiwa kita terasa luas, semakin pasrah, semakin luas. Baik.
ketika Bapak Ibu mendekat ke Allah, meninggalkan selain Allah, meninggalkan semua selain Allah, maka akan ada sensasi kesendirian, kehampaan, kekosongan, ketiadaan, kefanaan. Ketika itu Bapak Ibu alami, lakukanlah nafi isbat. Ketika nafas masuk, yang ada hanya Allah. Ketika nafas keluar, yang ada hanya kekuatan Allah. Nafas masuk, yang ada hanya Allah. Nafas keluar, yang ada hanya kekuatan Allah. Hingga Bapak Ibu betul-betul menyadari semua yang hidup di alam semesta ini adalah dari kekuatan tunggal, yaitu kekuatan Allah. Dan dengan kesadaran kita tenggelamkan kesadaran kita dalam lautan kekuatan Allah. Kesadaran ini kita tenggelamkan di dalam lautan kekuatan Allah. Apapun itu kekuatannya. Kita tidak memilih kekuatan-kekuatan atau tidak merekayasa kekuatan-kekuatan. Karena semuanya sudah Allah beri kekuatan, semuanya kekuatan sudah ada di dalam diri, di dalam tubuh, di alam semesta ini. Kita tinggal tenggelam untuk sibghatullah. Kita mencelupkan diri dalam lautan kekuatan Allah. Tenggelamkan diri kita Bapak Ibu di dalam lautan kekuatan Allah. Baik. Bapak Ibu, silakan dilanjutkan zikir nafasnya. Panduan saya dari Padepokan, saya cukupkan sekian. Bapak Ibu lanjutkan sampai Bapak Ibu merasa cukup.